aku memegangnya, bila tersingkap firman-firman-Mu, beri terang dan hikmat pada orang bodoh. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Mulutku pun ku ngangakan dan megap-megap, sebab aku mendambakan perintah-Mu. Berpalinglah, kasihanilah, sepatutnya bagi yang mencintai-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Teguhkanlah langkahku oleh janji-Mu, jangan kejahatan berkuasa atasku. Bebaskan aku dari pemerasan, agar aku berpegang pada titah-Mu. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Air mataku berlinang seperti aliran air, karena orang tidak berpegang pada Taurat-Mu, Tuhan. Sinarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Sindarilah hamba-Mu dengan wajah-Mu, ajarkanlah kepadaku ketetapan-Mu. Salam, selamat pagi untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beribadah. Puji syukur pada hari ini kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah Minggu tanggal 26 Juli di GKI Bojonegoro. Biarlah ibadah kita pada hari ini senantiasa memberikan kita semakin semangat dan kita beroleh berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa fakta yang perlu saya sampaikan untuk mendapatkan dukungan doa bagi kita sekalian. Yang pertama adalah selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat menyambut ulang tahun bagi segenap jemaat yang akan
Demikian kiranya Bapak Ibu dan Saudara senantiasa mendukung di dalam doa untuk warta yang sudah saya sampaikan. Marilah kita bersama-sama bangkit berdiri, kita menyambut Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengangkat satu pujian dari PKJ 13 bait 1 sampai 3. Kita masuk rumahnya. yang kasih-Nya kekal selama-lamanya. Amin. Damai sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Silakan berdoa. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Tentu semuanya kita coba hayati dan pahami dalam sebuah etika kehidupan kenormalan yang baik. Dengan itulah ibadah ini tetap kita laksanakan dalam sebuah pengharapan Tuhan selalu menolong dan memampukan kita dalam merawat kehidupan di tengah-tengah pandemi yang belum kunjung henti. Sabda Tuhan yang hari ini akan mendasari ibadah kita terdapat di dalam Efesus pasalnya yang keempat ayat 4
21 sampai dengan 24 demikian. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Mari bersama-sama kita syukuri sabda Tuhan ini. Kita pun kembali menyatakan sebuah komitmen kehidupan kita yang baru, meninggalkan manusia lama, menggantinya dengan manusia yang baru, selaras dengan pujian perubahan besar di kehidupan. Ya Tuhan, kini tolonglah kami untuk senantiasa kami mengalami pembaharuan hidup di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita siapkan hati kita. Kita bersama-sama kembali memuji nama Tuhan sebagai sebuah ungkapan kerinduan kita hidup dalam ketaatan berpegang pada sabda Tuhan. Firman mengukuhkan selalu. Kita naikkan pujian ini dengan bangkit berdiri.
Pendeta Emeritus Stefanus Senior. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri mendengar sabda Tuhan yang pada pagi hari ini akan kita ambil dari Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33 dan 44 sampai 52. Kita akan membaca dari Matius pasal 13 tersebut dan marilah kita bersiap diri di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepada-Mu kalau pagi hari perhentian ini kami boleh berhimpun bersama-sama untuk mensyukuri rahmat Tuhan sepanjang perjalanan hidup kami yang Tuhan senantiasa peliharakan dengan baik. Renungkan kehadiran kami di dalam persekutuan kerajaan Allah, di mana kami hidup di tengah-tengah bangsa yang saat ini sedang mengalami aneka tantangan pergumulan karena pandemi COVID-19. Biarlah sabda-Mu boleh menguatkan kami, menghibur dan menolong kami agar kami mampu menjabarkannya dan hidup di dalam kerangka menghidupi kerajaan Allah di bumi ini. Kuasa kasih-Mu lewat Roh Kudus-Mu kiranya menolong kami, dan biarlah segala kuasa yang akan merintangi pendengaran kami, perenungan kami disingkirkan dari antara kami, sehingga oleh kuasa Roh Kudus kami dipeliharakan untuk memahami dan mengerti sedalam-dalamnya akan kasih Tuhan tersebut. Di dalam kuasa nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mohon Roh Kudus mengajar kami sekalian. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-13 tadi, mulai ayat yang ke-31 sampai 33, yang demikian sabdanya. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka, hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Kita sambung dengan ayat yang ke-44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pekat
yang ditemukan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, ikan itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka jawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, bacaan kita dari Injil pada saat ini. Yang berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan melaksanakan firman itu di tengah kehidupan kita sekalian. Haleluya. Suatu saat berpidato begini, kalau menjadi orang Islam, jadilah Islam Indonesia, bukan Arab. Kalau menjadi orang Buddha, jadilah Buddha Indonesia dan bukan Thailand. Kalau menjadi orang Hindu, jadilah Hindu Indonesia dan bukan India. Kalau menjadi orang Kristen dan Katolik, jadilah Kristen dan Katolik Indonesia dan bukan Kristen Yahudi atau Israel. Bapak Ibu, apa yang dimaksudkan dalam pidato tersebut oleh Presiden pertama kita itu? Maksudnya adalah bahwa semua orang percaya sebenarnya memiliki dua warga kerajaan, dua kewarganegaraan. Satu sisi dia warga negara kerajaan Allah yang harus memperhatikan panggilan kewarganegaraan kerajaan Allah tersebut, tapi di sisi lain dia adalah warga negara di mana ia ditempatkan di bumi ini. Dengan demikian maka setiap orang percaya sesuai keyakinannya harus hidup secara utuh, tidak separuh-separuh tetapi utuh, yaitu satu sisi sebagai warga kerajaan Allah yang hidupnya berkarya baik bagi kemuliaan Allah di tengah kehidupan, dan di sisi lain ibadahnya tersebut harus diwujudkan di dalam hidupnya sehari-hari sebagai bangsa, sebagai warga masyarakat suatu negara di mana Tuhan menempatkan kita sekalian di tempat tersebut. Nah, konsekuensinya adalah orang tidak bisa hanya mementingkan satu sisi saja, surgawi saja atau bumi saja. Jika demikian, ia akan menjadi radikal, bersumbu sempit, merasa dirinya yang paling benar, paling baik di dalam hidup ini, dan yang lain sama sekali salah. Kalau kita hanya berpikir tentang kerajaan Allah
semata. Sebaliknya Bapak Ibu sekalian, juga tidak boleh hanya berpikir untuk kesejahteraan di dunia saja demi kepentingan bangsa dan negaranya saja, namun lupa panggilan kesaktiannya sebagai orang beriman di dalam kehidupan ini. Lupa bahwa dia harus menyampaikan kabar baik kepada semua orang yang dijumpai di tengah kehidupan pula. Bahwa Allah mengasihi dunia ini dan ingin menyelamatkan dunia ini dari kehancuran. Itu mesti diperhatikan juga. Itulah sebabnya maka Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa melalui ayat pasal 12 ayat 28, kerajaan surga sudah hadir di antara manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Jadi kerajaan Allah itu sudah hadir di antara kita manusia di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, disinilah kita diingatkan bersama-sama bahwa kita memiliki dua kewarganegaraan secara utuh. Warga negara Indonesia namun sekaligus warga kerajaan Allah, dan tidak boleh memilih yang satu dengan mengabaikan yang lain, melainkan kesatuan yang utuh, yaitu sebagai warga kerajaan Allah yang ditempatkan di negara Kesatuan Republik Indonesia, agar kehadirannya menjadi berkat yang menyapa setiap warga yang kita jumpai di negeri ini. Itulah sebabnya almarhum Presiden Soekarno pernah mengatakan, kalau menjadi orang Kristen, jadilah Kristen Indonesia. Dan bukan Kristen Yahudi atau Israel, artinya Kristen yang menghadirkan jati dirinya sebagai representasi kehadiran Allah bagi warga masyarakat Indonesia yang kita cintai. Untuk itu marilah kita mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus melalui aneka perumpamaan yang tadi sudah kita baca kepada murid-murid di dalam bacaan kita pagi hari ini. Dalam perumpamaan tadi ada dua perumpamaan kembar di dalamnya, yaitu tentang biji sesami dan ragi satu pihak, dan yang lain adalah harta terpendam dan mutiara yang berharga. Bapak Ibu sekalian, konteks pengajaran Tuhan Yesus ini adalah tentang kerajaan surga yang semuanya disampaikan di dalam perumpamaan. Tuhan Yesus sengaja mengajarkan kepada orang banyak dengan perumpamaan sebagai penggenapan apa yang ditulis oleh Mazmur 78 ayat yang kedua, yang mengatakan bahwa aku mau membuka mulut mengatakan amsal atau perumpamaan. Aku akan menyampaikan teka-teki pada zaman purba kala. Itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, dan melalui penginjil Matius tersebut Tuhan Yesus berbicara tentang kerajaan surga atau kerajaan Allah. Bukan sesuatu yang semata-mata berbicara tentang nanti di sana, sesudah kita mati, sesudah kita meninggal dunia. Bukan semata-mata itu yang baru kita nikmati sudah kematian, tetapi berbicara tentang suatu situasi yang sudah ada dan sedang datang, yang sudah datang dan sedang datang, serta sudah dinyatakan di tengah-tengah kehidupan kita manusia di dalam kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini. Tuhan Yesus berkata bahwa tetapi jika aku mengusir setan demi kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah itu sudah datang kepadamu. Kalau Tuhan Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, itu berarti kerajaan Allah itu sudah datang di antara manusia. Oleh karena itu kita memahami bahwa kerajaan surga atau kerajaan Allah itu sebagai suasana di mana Allah memerintah, di mana Allah memerintah sebagai raja sepenuhnya di dalam kehidupan kita di antara manusia. Dalam hidup kita inilah umat, percayalah pemerintahan Allah itu sebenarnya
penyempurnaannya akan terjadi saat Tuhan Yesus datang kedua kali. Itu yang akan terjadi, penyempurnaan kerajaan Allah. Oleh karena itulah, maka setiap orang yang percaya, yang hidup di dalam kerajaan Allah tersebut perlu mengenal standar hidup baik yang bagaimana yang perlu kita miliki, prinsip dan tata nilai hidup yang berlaku bagaimana di dalam kerajaan Allah itu. Itulah yang patut kita renungkan bersama-sama. Nah, standar hidup di dalam kerajaan Allah tersebut dijelaskan lewat perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada bacaan kita hari ini. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama tentang biji setawi dan ragi. Biji setawi itu merupakan biji yang sangat kecil dengan ukuran sekitar 1 mm. Namun jika ia ditanam tumbuh menjadi pohon, ia tumbuh menjadi pohon yang besar, rindang, dan mampu menarik burung-burung untuk bersarang pada cabang-cabangnya itu. Di masyarakat kita, biji serabi sayur itu ya, bukan seperti itu ya di sana. Sana itu pohon sawit sudah menjadi besar dan bercabang. Pohonnya bisa menjadi besar sehingga bisa menjadi sarang burung yang datang kepada pohon itu. Karena rindangnya, maka kerasan burung-burung itu tinggal di sana. Ini mirip sekali dengan mimpi Nebukadnezar dalam Daniel pasal yang keempat ayat 10 sampai 12, di mana kerajaannya itu akan menjangkau banyak bangsa. Ketika kerajaan Allah itu diumpamakan pohon sesami, maka sesungguhnya Tuhan Yesus mau mengatakan bahwa kerajaan Allah itu terbuka bagi banyak orang dari berbagai bangsa, bisa datang kepadanya dan bersekutu di dalam kerajaannya. Serupa dengan perumpamaan sesami, Bapak Ibu sekalian, adalah perumpamaan tentang ragi. Kita kenal ragi di dalam kehidupan masa memasak. Ragi berguna untuk membuat olahan roti menjadi berkembang, empuk dan lentur. Cukup mencampurkan sedikit ragi di dalam olahan roti yang banyak, maka ragi yang sedikit itu sudah cukup untuk mengkamerkan seluruh adonan yang kita siapkan. Kalau mau memasak roti, kira-kira demikian. Nah, kerajaan Allah itu tumbuh dan berkembang dimulai dari langkah yang kecil, sederhana, yaitu pelayanan Tuhan Yesus dari Galilea, dari satu tempat, dari satu desa ke desa, dari satu kota ke kota. Lalu berbicara tentang kasih Allah. Tuhan Yesus pun menginap di tempat-tempat yang sederhana, di rumah sederhana, bukan yang mewah, menyampaikan kabar baik tentang kasih Allah kepada semua orang lewat kehadirannya dan pengajarannya. Demikianlah juga pemberitaan Injil di dalam sekitar kehidupan kita sekalian, bahwa Allah itu mengasihi dunia ini mulai dari kelompok kecil tersebar luas ke berbagai tempat. Seperti perkembangan gereja-gereja kita yang ada. Dulu gereja ini hanya perkumpulan dari orang-orang, beberapa keluarga saja, yang kemudian bersekutu dalam rumah, membaca firman, lalu mengabarkan kasih Allah itu di tengah kehidupan mereka, sehingga berkumpul, berdoa, mengabarkan kesukaan Tuhan itu firman Allah dan kabar baik tentang kasih Allah kepada dunia itu, kepada orang-orang di sekitar, sehingga menjadi persekutuan yang akhirnya menjadi besar. Dari dua perumpamaan yang pertama ini kita
kerajaan Allah yang berawal dari hal yang kecil dan sederhana sebelum berkembang menjadi sesuatu yang besar dan luas. Kebesaran dan keluasan kerajaan Allah itu tercermin dari keterbukaannya bagi banyak orang dari berbagai bangsa untuk bersekutu di dalamnya. Kalau kita bicara gereja Kristen Indonesia adalah gereja yang terbuka bagi semua orang, maka ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih ya. Semua menjadi satu persekutuan yang indah, menunjukkan keindahan kasih karunia Tuhan juga. Sementara dari perumpamaan kembar yang kedua itu kita dapat melihat prinsip dan nilai kerajaan surga tentang harta terpendam dan mutiara yang indah. Pada zaman Yesus hidup, Bapak Ibu sekalian, adalah merupakan hal yang wajar jika orang menyimpan atau menyembunyikan harta bendanya itu yang berharga di dalam tanah yang ada di ladang miliknya. Zaman itu belum ada belum ada safe deposit box seperti di perbankan saat ini. Nah, ketika seseorang upahan itu bekerja di sebuah ladang lalu menemukan harta terpendam di ladang tersebut, maka ia lalu mengundangnya kembali. Lalu ia pulang dan kemudian berani menjual seluruh harta miliknya untuk apa? Untuk membeli ladang tersebut. Dia berani melakukan semuanya itu karena dia tahu bahwa di dalamnya ada harta terpendam yang berharga sekali di dalam kehidupan. Sehingga ketika dia mampu membeli itu, lalu ada sukacita besar ketika orang upahan itu melakukannya. Ayat 44 mengatakan, dikatakan bahwa hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamnya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membelinya ladang itu. Itu berarti sesuatu yang diimpikan terjadi. Hal serupa kita jumpai di dalam perumpamaan tentang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika sang pedagang berhasil menemukan mutiara indah yang sangat berharga itu, ia rela menjual segala miliknya lalu membeli mutiara yang ditemukan tersebut. Agak berbeda memang dengan kembarannya. Perumpamaan tentang mutiara yang indah ini mengandaikan adanya usaha yang sungguh-sungguh dari si pedagang untuk menemukan mutiara yang sangat berharga itu bagi kehidupannya. Nah, dari perumpamaan itu, kerajaan surga merupakan harta yang sangat berharga, maka para penghuninya diundang untuk memiliki dua sikap hidup sebagai berikut. Yang pertama adalah bersukacita melepaskan apa yang selama ini dipandang berharga yang ada di dalam hidupnya. Yang kedua, memiliki daya juang untuk mencari apa yang sungguh berharga itu di dalam kehidupannya, dan apabila sudah menemukannya, ia rela melepaskan harta miliknya semula, yaitu segala sesuatu yang menjadi kebanggaan hidupnya namun menjadi batu sandungan di dalam mengikut Yesus. Itu bisa ada, itu bisa tradisi, itu bisa keluarga besar yang kita miliki demi hal yang berharga tersebut di dalam kerajaan Allah, yaitu persekutuan yang intim dengan Tuhan dan akrab dengan Tuhan, yang hidup, yang telah ditemukan dan dijumpai di dalam hidupnya. Kalau dalam perjumpaan itu kita telah menemukan satu persekutuan yang intim dan indah, yang lain itu dilepaskan.
demi mengikuti dan menghidupi persekutuan dengan Tuhan yang telah menyelamatkan hidupnya, yaitu persekutuan dengan Tuhan yang telah menyelamatkan dirinya dan memberikan hidup dan masa depan serta pengharapan bagi masa depannya. Sebagai harta berharga, mutiara yang indah di dalam hidupnya, baginya itu sesuatu yang sangat berharga. Dan di dalam persekutuan dengan komunitas barunya, lalu ia menemukan keluarga baru yang Tuhan berikan kepadanya lewat komunitas yang dia bersama-sama bersekutu di dalam kerajaan Allah tersebut. Sehingga ia bersyukur untuk semua perkara itu yang boleh dialami di sepanjang jalan hidupnya. Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan, di dalam perumpamaan yang kelima, Tuhan Yesus itu berbicara tentang pukat atau cantrang, ya kalau sekarang yang dibicarakan ribut-ribut itu cantrang, itu jaring besar panjang untuk menangkap ikan yang dilempar ke laut untuk mengumpulkan semua jenis, berbagai jenis ikan, baik itu yang baik maupun yang tidak baik. Semua kena kalau kena jaring itu. Nah, perumpamaan ini satu sisi berbicara tentang kondisi akhir zaman yang saat ini kita hadapi, di mana para malaikat akan mengumpulkan semua orang, baik yang jahat, baik yang baik, semuanya akan dikumpulkan dan akan dipisahkan di antara mereka. Yang baik akan dimasukkan ke dalam kerajaan surga, di dalam kehidupan yang kekal, yang punya jangka waktu abadi. Lalu yang jahat itu dikatakan dimasukkan dalam api yang abadi juga untuk selama-lamanya. Namun sisi lain juga mengingatkan kepada kita bahwa perumpamaan ini mengajar kita sekalian agar kita jangan lupa panggilan kita sebagai murid Tuhan. Kalau dulu menjadi penjala ikan, mancing ikan, lalu berubah menjadi penjala manusia. Nah, tugas persekutuan kita bukan hanya bersekutu di dalam, tapi bagaimana kita menjaring ikan-ikan yang berada di luar yang belum percaya kepada Tuhan. Mungkin di dalam melaksanakan tugas panggilan menyampaikan kabar baik tentang kasih Allah ini, kita bersama-sama mendapatkan orang-orang yang baik maupun tidak baik. Tetapi tugas kita adalah menyampaikan kabar baik itu tentang telah hadirnya kerajaan Allah tersebut, dan kehidupan kita dipanggil untuk semua orang yang menyambutnya maupun yang tidak menyambutnya. Tugas kita adalah mengabarkan supaya semua orang yang kita jumpai hidup di dalam persekutuan kerajaan Allah tersebut. Namun semua hasil itu harus kita serahkan kembali kepada sang pemilik pukat kehidupan tersebut. Kalau kita menemukan sesuatu yang tidak baik atau kurang baik, jangan kita menghakimi mereka, tetapi kita serahkan pengadilan itu di tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memilih apa yang terbaik dan kurang baik dan tidak baik, sehingga pengadilan itu ada di dalam Tuhan. Tuhan sendiri yang akan mengadili mereka waktu kedatangannya kelak kedua kalinya. Maka dari itu kita hidup jangan saling menghakimi di dalam peraturan kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang yang hidup di dalam kerajaan Allah, sebagai keluarga-keluarga Allah, kita memiliki sikap hidup berhikmat, bijaksana, agar pada akhirnya ditetapkan olehnya sebagai yang taat dan setia berjalan di jalan Tuhan. Diperkenan masuk dan hidup di dalam kesukaan kekal yang disediakan oleh Tuhan. Jangan kita memberitakan sesuatu yang baik, tapi kita
mengabarkan itu harus berusaha bagaimana kita hidup dalam sikap hidup yang seharusnya kerajaan Allah, dan itu perlu hikmat. Oleh karena itu maka 1 Raja-Raja pasal 3 lewat 2 Salomo, Tuhan mengajar kita tentang pentingnya hikmat di dalam mengevaluasi diri dan kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita ini sudah hidup sebagai orang-orang yang baik atau orang-orang yang tidak baik atau orang-orang yang jahat di dalam komunitas kerajaan surga tersebut? Mengapa demikian? Karena hikmat, Bapak Ibu sekalian, sangat berguna untuk membedakan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Hikmat itu, kebijaksanaan itu perlu kita miliki untuk supaya kita mampu membedakan yang baik dan tidak baik. Itulah sebabnya Raja Salomo saat diberi kesempatan untuk meminta apa saja yang diinginkan di dalam kerajaannya kepada Tuhan di dalam menjalani hidupnya, Salomo justru minta agar diberi hikmat, hati yang paham untuk menimbang perkara. Hikmat itu memungkinkan kita sekalian para pengikut Kristus bercermin diri untuk melihat sejauh mana kita hidup telah menyerupai ikan yang baik, atau kerennya dalam bahasa teologi itu dikatakan telah menyerupai Kristus. Apakah hidup kita sudah menyerupai Kristus atau belum? Tidak seperti sementara orang di dalam kehidupan ini yang seringkali kita jumpai menggunakan kesempatan di dalam kesempitan untuk kepentingan diri dan kelompoknya ketika berpuasa. Jemaat sekalian, pada hari Minggu 12 Juli yang lalu, Paus Fransiskus dari Roma itu menyatakan kesediaannya sebagai respon tentang keputusan pengadilan Turki di bawah penguasa Presiden Erdogan yang ramai dibicarakan saat-saat ini, yaitu tentang Museum Hagia Sophia yang dicabut untuk dijadikan sebuah masjid. Karena dorongan orang-orang yang berpaham sempit, kepentingan kelompok semata, tidak mengingat secara luas akan kehidupan antar bangsa, maka itu menjadi pergumulan banyak bangsa saat ini. Padahal museum tersebut sudah menjadi aset dunia yang tercatat di dalam UNESCO. Dan di Roma, Paulus menyatakan sedih karena memandang hal tersebut sebagai hal yang tidak berhikmat. Sedikit informasi bahwa Hagia Sophia itu dulunya adalah katedral gereja mula-mula. Tadi malam juga dibahas banyak oleh Romo Daniel. Katedral terbesar di Konstantinopel atau Istanbul, dan 1453 usai perang salib itu diubah menjadi masjid oleh Muhammad II. Mosaik-mosaiknya yang indah itu pun di kehidupan gereja ortodoks diganti dengan kaligrafi Mustafa oleh Asater Mustafa. Lalu 1934 Presiden Mustafa Kemal mengubahnya menjadi Museum Hagia Sophia untuk kepentingan wisata internasional. Lalu pada 1935 menjadi warisan dunia UNESCO sebagai area bersejarah Istanbul, dan 11 Juli yang lalu diputuskan bahwa mulai tanggal 24 Juli 20 ini menjadi masjid untuk sembahyang komunitas tertentu. Oleh karena itu dunia Kristen berikut, tetapi juga suatu pelajaran yang berharga sebetulnya sebagai orang-orang Kristen, apakah hidup mereka juga seperti yang disarankan oleh perumpamaan Tuhan Yesus tadi atau tidak. Kalau tidak, maka hidupnya juga akan tergerus seperti itu. Kembali kita pada perumpamaan Tuhan Yesus melalui 5 perumpamaan yang kita renungkan pada hari ini. Ternyata dikatakan bahwa mereka yang mendengarnya dan memahaminya
Sebagai orang yang memahami Taurat, mereka diminta tidak melupakan perjanjian lama sebagai firman Tuhan yang memuat janji akan kedatangan kerajaan Allah di dalam diri Tuhan Yesus. Saat harta berharga itu sudah mereka terima sebagai harta baru. Sampai di sini kita diingatkan oleh Markus 119 yang intinya berbicara mengenai pentingnya firman Allah itu di dalam kehidupan kita manusia, di dalam tata pemerintahan Allah dalam kerajaan Allah, di mana Allah berkuasa mutlak di dalam kehidupan kita. Firman Allah itu harus menjadi pusat kehidupan kita, makanan keseharian kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka tidak heran pemazmur sampai menangis ketika melihat ada orang percaya yang tidak memegang Taurat atau firman Tuhan di dalam hidupnya. Air mataku berlinang seperti aliran air karena orang tidak berpegang pada Taurat Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, dari pengajaran Tuhan, Yesus melalui perumpamaan kerajaan surga ini, kita menemukan sejumlah prinsip dan nilai kerajaan surga yang perlu kita hayati sebagai pengikut Kristus di dalam kerajaan Allah. Pertama, sebagai murid Yesus kita diajak untuk melakukan pekerjaan Allah mulai dari kecil sederhana sebelum menjadi besar dan luas. Yang kedua, sebagai pengikut Yesus bersedia memelihara persekutuan yang berharga di hadapan Tuhan. Dengan demikian, sebagai umat percaya ada sukacita di dalam kehidupannya, ada kebahagiaan, sehingga mampu melepaskan hal-hal yang dulunya dianggap berharga namun menjadi penghalang di dalam memelihara kehidupan di dalam persekutuan kerajaan Allah tersebut. Sebelum pandemi, kita mungkin terlalu sibuk dalam pertaturan kehidupan kita masing-masing, sehingga kita tidak sempat merawat rumah tangga kita dengan Tuhan di dalam persekutuan. Tetapi justru dengan terjadinya pandemi, Tuhan memberikan kesempatan baik menghidupkan altar rumah tangga kita, sehingga kita hidup sepenuhnya bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Itu yang kita bisa petik di dalam perumpamaan tadi. Yang ketiga adalah para pengikut Yesus perlu kita siap setiap saat mengevaluasi diri kita guna mengenal apakah diri kita sebagai para murid Yesus itu sudah baik kehidupan kita atau masih harus kita benahi, kita tata kembali apa yang kita alami sepanjang jalan yang kita telah lakukan, dan bagaimana Tuhan menuntun kehidupan di bumi ini sehingga Allah diandalkan di dalam kehidupan ini, di mana Tuhan menempatkan kita sebagai di bumi yang kita cintai. Dan yang terakhir adalah sebagai para pengikut Tuhan Yesus Kristus, kita diajak untuk tidak melupakan perjanjian lama sebagai warisan perjanjian Allah. Ketika kita sekalian telah menerima pengajaran Tuhan Yesus, jangan hanya baca perjanjian baru, tetapi juga perjanjian lama perlu kita baca, karena itu merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, selamat berjuang untuk hidup di dalam kerajaan Allah dan menjadi berkat dimanapun kita bersama-sama bisa berkarya serta memuliakan Tuhan di tengah kehidupan ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita ikrarkan kembali pengakuan iman kita seturut
sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Dan nanti doa syafaat akan kita akhiri dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami di dalam setiap. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami dan mampukan kami untuk menjalani sebuah kehidupan yang lebih baik sebagaimana prinsip dan nilai-nilai hidup di dalam kerajaan surga. Kami percaya dengan pertolongan kuasa Tuhan kami akan dimampukan untuk semuanya. Saat ini kami bersehati berdoa untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Indah Berti. Kami berdoa untuk Bapak Lumbanggau maupun Ibu Lumbanggau. Kami berdoa untuk Ibu Utami. Kami berdoa rekan-rekan kami yang lain dalam usia lanjut, dimanapun mereka sedang berada. Tuhan melawat dan menyempurnakan kekuatan harapan mereka. Kami juga berdoa untuk program gereja di kami ya Tuhan. Ketika kami akan terus semakin bersiap untuk pembangunan dan pengembangan gereja di Tanah Raja Timur. Kami percaya ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah anugerah Tuhan. Oleh karena itu mampukan kami secara khusus panitia dalam melakukan penggalangan dana maupun di dalam mematangkan rencana pembangunan yang ada dan dilakukan pernyataan Tuhan. Semua akan tersedia dan terlaksana tepat pada waktunya. Kami berdoa untuk aktivitas gereja di kami yang lain dalam pelayanan ibadah online maupun dalam pelayanan pastoral yang lain. Tuhan tetap menolong gereja-gereja yang mampu membangun dalam lingkup klasis sinode wilayah maupun sinode dalam gerak bersama kami mewujud nyatakan panggilan Tuhan. Biarlah kami tetap menjadi gereja yang memancarkan damai sejahtera yang merawat kehidupan. Kami juga berdoa ya Bapa, secara khusus untuk anak-anak kami dalam persiapan mereka memasuki tahun ajaran yang baru. Bahkan beberapa di antara mereka yang masih berjuang untuk mencari universitas. Kami percaya dengan berkat Tuhan. Kami masrahkan masa depan generasi muda kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Lawatlah umat-Mu ya Tuhan, keluarga demi keluarga. Apa yang menjadi harapan dan kebutuhan Tuhan mencukupkan mereka. Berkati bangsa dan negara kami, karena khusus rekan-rekan kami di Sulawesi yang menjadi korban banjir bandang. Tuhan pulihkan keadaan mereka. Di tengah masyarakat yang saat ini sedang berjuang bersama menghadapi pandemi corona, Tuhan berikan hikmat kepada kami untuk kami boleh saling menolong, bahu-membahu sesuai dengan kapasitas yang kami miliki. Inilah doa kami yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Tuhan ajarkan demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita akan mengucap syukur kepada Tuhan dengan kita memberikan persembahan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dapat menyampaikan persembahannya melalui kotak persembahan yang telah disiapkan di gereja pada setiap hari kerja, atau dapat melalui rekening gereja. Kiranya Tuhan memberkati persembahan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Adapun teks persembahan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Esra 2 ayat 68 sampai 69 berbunyi, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mereka memberi persembahan sekedar kemampuan mereka untuk perbendaharaan guna pekerjaan itu sebanyak 61.000 dirham emas, 5.000 mina perak, dan 100 helai kemeja imam.
Inilah persembahan kami ya Tuhan, dari umat yang telah Kau selamatkan. Biarlah Kau menerima dan kuduskan, sehingga persembahan ini dapat berguna di dalam gereja Tuhan, khususnya pelayanan gereja GKI Bojonegoro. Berkati untuk setiap saudara yang telah memberikan persembahannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa-Mu. Amin. Dengan baik ini, mari kita bersama-sama naikkan pujian sampan kehidupan kita yang baru. Kita siap untuk hidup dalam kenormalan yang baru. Kita siap untuk hidup dalam prinsip dan nilai-nilai kerajaan Allah dalam semangat penuh kasih. Sekalipun diriku dalam mengatakan. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pulanglah dengan membawa damai sejahtera untuk menjadi saksinya dimanapun saudara masing-masing berada. Dan kini terimalah berkat Tuhan.